Oke, saya share slide udah kelihatan ya? Sudah, Pak. Oke, saya mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di mata kuliah algoritma dan pemrograman. Sebelumnya saya mohon maaf atas keterlambatan karena ya internetnya sepertinya lagi, ini saya di kampus ya, internetnya lagi sedikit problem, tadi sempat putus, kemudian MMP-nya juga lagi ada masalah dan ini alhamdulillah udah bisa. Saya ingatkan mungkin yang belum mengisi attendance ya atau daftar hadir segera diisi, mumpung internetnya udah bisa MMP-nya. Tadi saya cek masih belum banyak yang mengisi attendance, mungkin sambil mendengarkan mata kuliah, perkuliahan bisa segera diisi sekarang. Baik, file juga sudah ada di MMP, jadi silakan diunduh begitu. Topik kita pada siang hari ini judulnya yaitu divide and conquer. Ya, salah satu metode yang ada, algoritma yang ada untuk memecahkan permasalahan. Baik, dari namanya sendiri, divide conquer ini terdiri dari dua kata. Ya, divide itu terjemahan bebasnya itu membagi, ya, divide. Kemudian conquer ini menaklukkan. Maksudnya bagaimana? Nah, misalkan ketika ada sebuah masalah begitu yang relatif kompleks, yang hendak kita pecahkan secara algoritmik, maka kalau kita menggunakan divide and conquer ini, langkah-langkah yang dilakukan adalah problemnya itu kita split jadi bentuk yang paling kecil atau bentuk sederhana. Jadi istilahnya itu subproblem ya. Ini main problemnya, kita pecah jadi dua subproblem. Dan ternyata jika misalkan subproblem ini masih bisa kita pecah lagi dalam subproblem lagi, kita pecah lagi. Termasuk ini, jika ini misalkan masih bisa dipecah lagi, ya kita pecah lagi. Sampai bentuk problem yang paling sederhana. Begitu. Nah, misalkan sudah bentuk sederhana yang sudah bisa kita pecahkan, maka nanti digabungkan. Untuk memecahkan subproblem ini, yaitu dengan cara menggabung solusi dari subproblem ini dengan subproblem ini kita gabung begitu. Nah, untuk memecahkan subproblem yang ini, yaitu ya dengan cara menggabung solusi dari subproblem yang sisi kiri digabung dengan subproblem sisi kanan. Demikian seterusnya sampai main problemnya tersolve ya atau terpecahkan. Nah, itu adalah menjadi filosofi atau gambaran umum bagaimana divide and conquer ini algoritmanya bekerja. Dan ini mestinya juga berlaku ya untuk kehidupan kita di dunia nyata. Itu misalkan Anda dihadapkan pada sebuah masalah yang cukup pelik kemudian membuat kepala pusing. Nah, cara memecahkannya kalau Anda pikir masalah besarnya itu misalkan tidak kita pecahkan secara langsung mungkin membuat kita stres, ya kita pecah jadi masalah-masalah yang lebih kecil. Kita uraikan istilahnya. Kita uraikan jadi masalah-masalah yang lebih kecil. Kalau masih bisa diuraikan lagi sampai masalahnya itu terlihat sederhana. Kita kita pecahkan, kita cicil ya. Kalau gini kan dicicil nih, solusi-solusi kecil ini dicicil sampai problem yang besar tadi bisa kita pecahkan. Nah, seperti itu algoritma divide and conquer ya, dan bisa kita terapkan atau aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau saya kurang jelas atau mungkin ada bagian yang dirasa terlalu cepat, langsung aja disampaikan begitu. Oke, nah itu secara umum algoritma divide and conquer. Nah, gambarannya seperti itu. Terus kira-kira diterapkan dalam untuk memecahkan masalah apa Pak kira-kira algoritma tersebut? Nah, salah satu contoh studi kasus atau kasus yang populer untuk menggunakan divide and conquer ini adalah problem namanya maximum contiguous subsequence sum atau singkatan itu MCSS. Apa itu maximum contiguous subsequence sum? Yaitu sebuah problem ketika misalkan ada sederet angka begitu, angka ke 1 sampai angka ke n, kemudian dari sederet angka ini kita hendak cari nilai maksimum hasil penjumlahan angka-angka tersebut. Misalkan angkanya ada sekian, nah jika angka-angka itu dijumlahkan, kombinasi penjumlahan dari angka tersebut manakah yang menghasilkan nilai maksimum. Sebagai contoh, misalkan di sini saya punya 6 angka. Ada angka min 2, ada angka 11, ada angka min 4, 13, min 4, dan 2.
Nilai maksimumnya berapa ini kalau mau dijumlahkan? Nah, berapa ini nilai penjumlahan maksimumnya? Ada yang bisa jawab? 24. Nah, nilai maksimumnya apakah harus jumlah semua? Tidak. Yaitu ya harus kita cari. Kira-kira dari sekian angka ini, kalau kita cari kombinasinya, angka berapa yang paling gede menghasilkan angka yang paling besar itu ternyata yang di garis bawah ini. Di mana ini kalau kita jumlah, yaitu 11, min 4, dan 13. Jumlahnya berapa? Berapa yuk? 20, Pak. 20, Betul, Pak. 20 begitu. Dan kalau kita lihat ternyata bukan harus dijumlah semua kan, ternyata cukup angka yang kedua sampai angka yang keberapa ya? 1, 2, 3, angka keempat. Apakah ada kemungkinan kombinasi yang menghasilkan lagi? Oh ini Pak ada 13 misalkan. Ada misalkan angka 13 sampai angka 2 ini. Kita coba aja. 13 kurangi 4, 9. 9 tambah 2, 11. Nah ternyata masih kurang gitu kan. Nah MCSS itu problemnya seperti itu. Ada sederet angka, lalu kita cari nilai maksimum dari penjumlahan angka tersebut. Nah catatannya, angkanya itu harus deret ya. Nggak boleh, ini Pak, saya 11 sama 13. Nggak boleh, karena ada min 4. Jadi harus berderet, namun letak angkanya itu bebas. Apakah angka 1, 2 saja, atau mulai depan dari belakang, dan seterusnya. Artinya apa? Artinya kombinasinya kan bisa sangat banyak, ya, bisa sangat banyak. Kira-kira dari sini bisa difahami ya, cara mencari apa maksudnya problem ini seperti apa dan bentuk solusinya seperti apa. Ada pertanyaan dari sini kira-kira? Saya mungkin agak cepat dikit karena waktu kita tadi udah kepotong agak banyak ya untuk nunggu MMP-nya hidup. Nah kalau ini misalkan ya, ini kebetulan udah ada kunci jawabannya nih ya. Jadi min 4, 4, min 2, 1, 6. Nah ini kombinasi angka yang di garis bawah ini akan menghasilkan nilai yang terbesar. Gitu. Nah, untuk memecahkan problem MCSS ini ada banyak cara. Ya. Cara yang pertama kita bisa lakukan dengan cara brute force algorithm. Brute force ini bahasa Inggris. Bahasa Indonesia ini bebasnya itu dengan cara membabi buta. Coba KB, semua alternatif solusi jawaban dicoba semua, kemudian dicari mana yang menghasilkan nilai optimal atau nilai paling besar. Alur kerjanya gimana? Alur kerjanya semua kemungkinan dicoba. Ini ada 6 angka, dan semua kombinasi angka yang ada di sini, hasil penjumlahnya itu kita coba. Mulai dari angka pertama sampai angka terakhir, di total semua. Oh ternyata masih belum maksimum. Angka pertama sampai angka sini saja, ternyata belum maksimum. Demikian seterusnya, sehingga tidak ada kemungkinan angka-angka yang terlewat. Gitu. Nah, contohnya seperti apa? Nah, contohnya seperti ini. Nah, misalkan seperti tadi ya, yang namanya brute force itu, semua kemungkinan kombinasi angka yang ada kita coba semua, kemudian baru dilihat manakah kombinasi angka-angka tersebut yang menghasilkan nilai terbesar. Nah, di sini kita coba, oke kalau gitu kita coba mulai angka yang paling depan, angka min 2. Kemudian angka paling depan dijumlahkan dengan angka berikutnya, yaitu hasilnya 9. Kemudian 5. 5 ini dapat dari mana? Ada yang tahu? Angka 5 ini? Dijumlahkan min 2 tambah 11 kurang 4 gitu, Pak. Hasil penjumlahan antara min 2, 11 dan min 4. Min 4. Betul ya, termasuk juga 18. Angka 18 ini adalah hasil penjumlahan dari angka 2 sampai angka 13 menghasilkan angka 18. Angka min 2 sampai angka min 4 dijumlahkan semua menghasilkan angka 14. Angka min 2 sampai angka yang paling terakhir menghasilkan angka 16. Jika dilihat, nilai yang paling besar dari jika kita hendak melakukan operasi penjumlahan dari angka yang paling depan itu, didapatkan kita angka 18 ya. Ini nilai maksimumnya. Namun, apakah ini benar-benar nilai yang paling besar? Belum tentu, karena kita belum mencoba kemungkinan yang lain. Kemungkinan yang lain apa? Jika misalkan penjumlahannya itu diawali dari angka yang kedua. Nah, kita lanjutkan dengan percobaan berikutnya. Nah, di sini percobaan berikutnya, kita menghitungnya mulai dari angka yang kedua. Mulai dari angka kedua, misalkan 11. Angka kedua dengan angka ketiga menghasilkan angka 7. Angka kedua dan angka keempat menghasilkan angka 20. Angka 11 di sini sampai angka min 4 menghasilkan 16. Angka kedua sampai angka terakhir menghasilkan angka 18. Solusi sementara dari
berbagai percobaan yang kita dapatkan ini, kita dapatkan angka nilai paling besar adalah 20 begitu. Apakah ini yang paling besar? Belum tentu. Asumsinya kita belum tahu ya nilai paling besarnya berapa. Dan kita harus coba lagi. Berikutnya kita coba, kita start penghitungannya diawali dari angka yang ketiga. Gitu. Kita coba dengan alur kerja yang sama, didapatkan hasil berikut ini ya. Jadi misalkan kalau dari angka yang ketiga, misalkan angka ketiga min 4, dijumlahkan dengan berikutnya dapat 9, dijumlahkan berikutnya angka 5, dan jumlahkan berikutnya angka 7. Solusi sementara dari penjumlahan jika proses penjumlahannya diawali dari angka berapa ini? Angka yang ketiga dapat nilai optimal 9. Kita juga terapkan dengan angka berikutnya, ya, dua angka terakhir kita masukkan dalam algoritma kita, didapatkan nilainya yaitu min 4, min 2, dan angka terakhir yaitu min 2. Lalu setelah semua ini kan sudah kita coba semua kan kemungkinan angka-angka yang kita jumlahkan berapa, lalu kita hitung. Di antara nilai maksimal tadi kita dapatkan 18, 20, 9, 13, min 2 dan 2, mana angka yang paling besar? Nah, baru kita temukan solusi optimalnya yaitu angka 20. Setelah mencoba semua kombinasi angka. Nah, apakah kita tidak boleh menggunakan cara ini? Boleh. Apakah ketemu hasilnya? Ketemu juga 20. Namun kan kalau kita lihat tadi, kan kita melakukan proses perulangannya itu, untuk proses hal yang sama, itu kan banyak kali kan. Datanya ada 6, ya sudah dicoba semua kombinasinya. Ini akan menjadi masalah ketika datanya jumlahnya sangat besar. Misalkan ini datanya ada 6 nih. Kita sudah berapa kali looping tadi kan? Mulai dari angka pertama, hitung semua. Angka kedua, hitung semua. Nah, kalau datanya misalkan ada 50 saja, artinya kan minimal sudah ada 50 kali perulangan, plus di dalamnya proses penjumlahan yang juga berulang kan. Maka hal itu akan mengakibatkan algoritmanya menjadi kurang maksimal atau kurang efisien. Ya. Terpecahkan, ketemu jawabannya iya, namun akhirnya, namun di sisi lain, resource yang diperlukan untuk menghitung tadi sangat besar, resource memori, resource waktu, dan lain-lain. Apalagi kalau jumlahnya sangat besar. Sampai sini dulu mungkin ada yang kurang jelas? Boleh lanjut ya? Ngantuk nggak? Ini jam segini jam-jam ngantuk ya. Sambil rebahan gitu bisa bablas tidur, apalagi kalau kipas anginnya nyala dan sudah makan siang gitu. Ini camnya mati ya. Kalau camnya nyala kelihatan ya. Lagi ngapain ya. Kalau di sekolah anak saya itu yang SD itu kameranya harus nyala ya. Ya kita kan udah gede ya, jadi nggak seperti anak kecil lah. Oke, lanjut. Nah, ini kode program untuk algoritma brute force tadi untuk mencari nilai penjumlahan yang paling besar nilainya. Nah, itu kalau Anda lihat itu loopingnya sudah tumpuk 3 ya. Ada tumpuk 3 di sini. Ini nanti berjalan ya sekian kali, plus dikali dengan sekian kali, plus dikali sekian kali. Nah itu kalau dihitung kompleksitasnya, dia itu nggak linear, tapi nanti jadinya dia eksponensial ya. Semakin banyak datanya, dia nggak linear begini, tapi dia semakin banyak datanya, dia grafiknya kurva begitu. Jadi ya berkali-kali lipat. Ya mungkin dia bisa untuk data-data yang jumlahnya nggak banyak, tapi begitu datanya sudah nembus angka 50, angka 100, itu nanti kerasa prosesnya memakan waktu sepersekian detik. Nah, untuk problem ini akhirnya kita bisa menggunakan pendekatan yang lain ya, yaitu dengan menggunakan algoritma divide and conquer ya. Kita pecahkan dan kita taklukkan ya. Kita pisah-pisah, kita bagi dan kita taklukkan. Nah, alur kerjanya bagaimana ya? Nah, divide and conquer di sini dia secara rekursif juga. Masih ingat ya materi yang kemarin rekursif, di mana di dalam sebuah fungsi dia memanggil dirinya sendiri. Divide and conquer ini juga menerapkan itu. Nah, langkah-langkahnya, ya pertama, permasalahan tadi kita bagi jadi 2. Ya, kita bagi jadi 2, yang ukurannya itu separuh-separuh gitu, masing-masing lebih kecil dari input awal. Maksudnya begini, misalkan kita punya 4 angka, angka A, angka B, angka C, dan angka D.
di mana kita hendak cari nilai maksimumnya jika dijumlahkan itu berapa nilai maksimumnya. Kan tidak harus dijumlahkan semua kan, A plus B plus C plus D kan, bisa jadi A dan B saja, bisa jadi A, B, C, bisa jadi B, C, D, dan seterusnya, dengan berbagai kemungkinan tadi. Langkah pertama kita bagi jadi 2, begitu, kita bagi 2, kemudian jadi menjadi subproblem, akhirnya yang kita cari itu hanya A dan B saja di sisi sini, kemudian di sisi ini hanya C dan D saja, subproblemnya. Nah, begitu. Nah, di sini kita nyari solusinya cukup nanti di sini bagian sini saja dulu begitu. Bagian sini saja dulu mana yang paling besar, begini ini juga begitu, mana pengguna yang paling besar, begitu ini sudah ketemu baru nanti hasilnya dikembalikan ke main problemnya begitu. Nah, ini langkah-langkah ini seperti ini. Ada pertanyaan dari sini? Nah, pada titik sini, ini kan kalau angkanya 2, begini kan gampang ya. Mana yang paling besar? Apakah A, B, atau A plus B? Gitu kan? Ini juga begitu. Ketika ini jadi 2, mana yang paling besar? Apakah C, D, atau C plus D dijumlahkan? Gitu kan. Namun ketika angkanya sudah 4 begini, kan berarti dia akan ada 3 kemungkinan solusinya kan. Yaitu solusi dari, ini nanti solusi dari sini akan menjadi solusi pada sisi left, solusi sini akan menjadi solusi pada sisi right, sisi kanan. Ya. Ada 3 alternatif solusi, left, right, atau yang ketiga, di mana ketiga di sini adalah cara menghitungnya, yaitu masalah ini, main problem ini, ya dihitung nilai titik tengahnya dengan cara kita bagi jadi 2 begini, lalu kita looping, kita jumlahkan sisi kirinya, manakah yang menghasilkan nilai yang paling besar, apakah B dan A, apakah B atau B plus A untuk sisi kiri. Untuk sisi kanan, apakah C atau C plus D, begitu. Begitu ketemu hasilnya, dijumlahkan antara 2 ini. Gitu. Pasti bingung kan? Ya, atau ada yang sudah jelas? Nah, kita pakai contoh angka ya. Oke, mungkin saya pakai contoh angka yang dari soal tadi ya. Pakai papan tulis. Oke, saya yang tampak di layar Anda apakah masih slide atau sudah papan tulis? Sudah papan tulis, Pak. Papan tulis, ya. Oke. Kita menggunakan pendekatan algoritma divide and conquer dengan menggunakan contoh angka yang tadi ya. Min 2, 11, min 4. Min 2, 11, kemudian min 4, angka ketiga 13, kalau nggak salah min 4, terus 2. Saya cek lagi. Oke. Nah, ini tadi ketemu berapa ini nilai optimalnya? Masih ingat nggak? 20, Pak. Yes, 20. Tapi tadi kan kita pakai brute force ya. Bagaimana kalau kita mencari nilainya itu menggunakan algoritma divide and conquer, dan mestinya hasilnya sama-sama 20. Nah, kita terapkan algoritmanya sekarang. Ini main problem kita, ada sederet angka di sini, lalu kita hendak cari nilai optimal penjumlahannya itu berapa, yang seharusnya 20. Ya. Langkah pertama, kita bagi-bagi sampai yang bentuk yang paling sederhana. Kita potong jadi 2 bagian. Ya. Ini kita potong, begitu, maka dia nanti menjadi 2 bagian, subproblem yang hendak kita cari solusinya. Di sini ada angka min 2, 11, dan min 4. Ya, gitu. Kemudian di sini ada angka 13, ada angka min 4, ada angka 2. Gitu. Apakah ini sudah, ini kan main problem ya, ada 2 subproblem, begitu, masing-masing berisi 3 angka, hendak kita cari solusinya. Apakah ini masih bisa disederhanakan? Masih bisa, pokoknya sampai bentuk paling sederhana, ya, yaitu 1 angka. Nah ini kan angka ganjil nih, terus motongnya separuh gimana Pak? Apakah 11 dibagi 2 sehingga di sini min 2, kemudian 5,5, kemudian di sini 5,5 atau min 4, atau bagaimana? Nah, kalau angkanya ganjil begini,
Ada dua cara, Anda bisa memotongnya antara 2 dan 11, atau 11 dan min 4. Boleh dua-duanya, Anda pilih salah satu. Namun harus konsisten. Jika Anda memotongnya itu dari titik tengah min 1, ya di sini juga harus dari titik tengah min 1. Kalau dari yang motongnya itu dari titik tengah plus 1, maka di sini juga harus dari titik tengah plus 1. Misalkan sekarang saya motongnya dari titik tengah min 1 di sini. Terus, gitu kan. Akhirnya dia jadi dua subproblem, yaitu di sini ketemu angka 2, kemudian di sini masih ketemu dua angka, yaitu 11 dan min 4. Gitu. Begitu juga pada sisi kanan ya. Kita potong sama-sama karena dari titik tengah min 1, karena angkanya ganjil ya. Kalau angkanya genap kan gampang, ke titik tengahnya kan langsung bisa. Nah, sini kita potong, jadinya ada dua subproblem. Di sini ketemu angka 13, dan sini ketemu angka min 4 dan 2. Nah, ini harus kita sederhanakan lagi. Pokoknya sampai hanya satu angka. Ya, kita potong lagi. Kita potong jadi 2. Gitu. Nah, di sini ketemu angka 11, dan sini ketemu angka min 4. Ya. Di sini ketemu angka min 4, dan di sini ketemu angka 2. Nah, ini masing-masing sudah ketemu subproblem yang bentuknya sederhana. Gitu kan. Ini kan misalkan kalau ada satu angka saja, ini min 2 ya, sorry, minnya kelewatan. Ini min. Simbol minusnya kelihatan ya, kelewatan. Nah, kalau hanya satu angka saja, gimana nyari angka yang optimal? Ya sudah kan, angka itu sendiri kan. Jadi kita nggak perlu lakukan proses penghitungan apa-apa ya. Karena di sini hanya ada satu angka, nilai paling gede berapa? Ya angka itu sendiri. Akhirnya ini menjadi subsolusi untuk subproblem ini. Angka min 2 kita merge ke atas, kita gabungkan ke atas sebagai subsolusi untuk sisi sini, yaitu min 2. Angka 11 dan min 4, ya ini solusinya dirinya sendiri 11, dan sini juga solusinya dirinya sendiri min 4. Masing-masing menjadi subsolusi untuk subproblem di atas ya. Angka 11 naik, angka min 4 naik. Nah, di sini dia akan ada 3 kemungkinan alternatif solusi, yaitu angka yang subsolusi sisi kiri, berapa tadi subsolusi sisi kiri angkanya? Berapa? 11, Pak. Betul. Lalu kemungkinan kedua adalah solusi sisi kanan, subsolusi sisi kanan, yaitu angka min berapa? 4 ya. Nah, solusi ketiga adalah gabungan keduanya. Gabungan keduanya. Berapa nih gabungan keduanya? 7, Pak. 7 dari mana? 11 kurangi? 11 dikurangi 4. Yes, betul sekali 7. Nah, subproblem ini menghadirkan 3 alternatif solusi. 11, min 4, dan 7. Nah, tinggal dipilih mana yang paling besar. Mana yang paling besar? Angka mana yang paling besar? 11, Pak. 11. Maka 11 ditarik ke atas sebagai subsolusi untuk subproblem ini. Nah, naik ke atas, maka pada subproblem ini ada 3 alternatif solusi. Alternatif solusi pertama adalah yang diambil dari sisi kiri, alternatif solusi kedua diambil dari sisi kanan, dan alternatif solusi ketiga adalah gabungan keduanya ya. Jadi di sini ada 3 alternatif solusi. Alternatif solusi pertama, sisi kiri menghasilkan angka berapa tadi? Min 2. Sisi kanan angka? 11. Yes, betul. Alternatif ketiga? 9. 9 ya. 9 dari mana? 11 dikurangi 11 kurang Kurangi 2, betul ya. Yaitu 9. Sini alternatif keduanya, alternatif ketiganya yaitu angka 9. 9 dari mana? Ya 12 tambah 11 gitu. Loh, 4-nya kok nggak usah Pak? Nah, kalau angkanya udah lebih dari 2, kaidahnya tadi. Ini kan angkanya udah lebih dari 2 nih. Kaidahnya kita ambil dari tengah ya, lalu kita hitung ke kiri ya. Paling gede berapa nih? Min 2 kan, karena nggak ada angka lagi. Namun ke kanan itu kan ada 2 angka. Apakah 11
atau 11 min 4, manakah yang menghasilkan jumlah paling besar? 11 atau 11 min 4 gitu. Nah, 11 otomatis kan 11 nih. Enggak, ya daripada 11 min 4 kan alternatifnya kan 11, enggak perlu dijumlahkan angka sebelahnya kan, berarti 11. Di sini ketemu angka 11, di sini ketemu angka min 2, kita gabungkan jadinya berapa? 9 begitu. Nah, dari 3 alternatif solusi ini, manakah yang paling besar? Angka berapa? 11. Maka angka 11 naik menjadi alternatif solusi pertama untuk ini kan sudah main problem ya, paling atas sendiri, untuk sisi sini, yaitu angka 11. Alternatif pertamanya yaitu angka 11. Alternatif sisi kiri, alternatif main problemnya alternatif, manakah yang paling besar? Yang bisa kita tarik ke atas, angka berapa? 2, Pak. Betul. Sini angka 13. Nah, di sini ada 3 alternatif solusi. Alternatif solusi pertama angka berapa? 13. 2. 13, 2, dan 15. Alternatif ketiga, angka berapa? 15. 15, Pak. Yang gabungan itu yang gabungan kan berarti alternatif ketiga itu kan? Iya, Ya, Pak. Pak. Berapa ini gabungannya nih? Gabungannya berapa? 15. Nah, cara menggabungnya itu adalah kita ambil titik tengahnya, kita tarik solusi sisi kiri, kebetulan hanya angka 1 menghasilkan angka 13. Lalu sisi kanan, karena ada 2 angka, apakah cukup ditambah min 4 atau min 4 plus 2. Nah, gitu. Berapa ini? Angka paling gede berapa nih dari sini? 2, Pak. Min 2. Min 2. Min 2 kan? Nah, min 2 dijumlahkan dengan 13. Menghasilkan angka 11. Nah, dari 3 sini, manakah angka yang paling besar? 13 toh. 13 kita tarik ke atas sebagai solusi kedua untuk main problemnya. Nah, di sini main solusi keduanya itu adalah angka 13. Nah, ini main problem kita udah ketemu 2 kemungkinan, kalau nggak 11, 13, atau kemungkinan ketiga. Nah, kemungkinan ketiganya berapa itu? Ada yang tahu nggak berapa? 24, Pak. 24? Atau ada yang punya angka lain? Ini tak tulis ulang ya, biar nggak ketumpuk-tumpuk nanti coretannya. 20. Nah, 20 ya. Atau ada punya angka lain juga lagi? Nanti bagi yang bisa akan mendapatkan poin sebanyak 3.000. Poinnya untuk apa, Pak? Ya, pokoknya ada poin ya. Ini ada min 4. Nah, tadi udah ada 24 atau 20. Untuk mencari kemungkinan ketiga, jika angkanya itu lebih dari 2, ini angkanya malah udah 6 ya. Ada 6, sama yang kita lakukan, ini kita potong di titik tengah, lalu kita cari solusi antara sisi kiri dan sisi kanan. Sisi kiri ada 3 alternatif, apakah cukup min 4, atau min 4 tambah 11, atau min 4 tambah 11 tambah 12. Nah, jadi di sini ada 4 kemungkinan, ada 3 kemungkinan, min 4, ya, min 4, atau min 4 tambah 11 berapa? 7. Atau berapa di sini? 5. Pak. Yes, 5 gitu. Manakah yang paling gede? 7. 7. 7 itu kan didapatkan dari sini kan, didapatkan dari ini kan ya. Nah, oke. Nah, sisi kiri sudah ketemu 7 nih, yaitu 11 min 4.
Bagaimana sisi kanan? Sama juga, dari titik tengah ke kanan. Apakah cukup 13 atau 13 plus min 4 atau 2. Ini akan menghasilkan angka 13, ini akan menghasilkan angka berapa? 9, sini akan menghasilkan angka berapa? 11. Kan 13 nih, cukup nggak usah dijumlahkan sampai mentok Pak, cukup 13 saja. Ya sudah, ketemu 13, maka kemungkinan ketiga adalah penjumlahan keduanya yaitu berapa? 20. Nah, dari sini ada 3 alternatif yang bisa dipilih. Kemungkinan pertama 11, kemungkinan kedua 13, dan kemungkinan ketiga 20. Ya sudah, tinggal kita komparasi manakah yang paling besar yang merupakan angka tertinggi. Ya, otomatis sudah kelihatan yaitu angka 20. Begitu. Nah, itu kalau kita menggunakan pendekatan divide and conquer ya. Nah, dia secara rekursif ya, dipotong-potong gitu sampai bentuknya sederhana. Ini kan kalau rekursif istilahnya itu yang menjadi base case-nya kan yang ini. Awalnya memanggilnya tadi, kita lempar ke atas begitu. Ini kalau menggunakan divide and conquer seperti ini, alurnya mungkin secara garis besar. Dari sini mungkin ada yang pertanyaan atau ada yang kurang jelas? Saya izin bertanya, Bapak. Ya, silakan. Apakah kombinasinya itu harus urut, Pak? Kalau misalnya 11 ditambah 13 itu tidak boleh, Pak? Langsung 13, gitu. Iya. Menghasilkan angka 24. Iya. Nah, itu nggak boleh. Yang namanya subsequence itu dia harus berurutan. Kalau di sini 13, misalkan titik ini kan kita looping kan ke kiri sampai mentok, kemudian cari angka yang paling gede toh. Ternyata mentoknya paling gede itu didapatkan dari sini, maka ini otomatis juga harus ikut dihitung. Namanya subsequence itu nggak boleh loncat, tapi ya harus dalam satu urutan yang sama, asalkan dia masih berada dalam rangkaian angka-angka tadi. Begitu, Mas. Terima kasih, Bapak. Ya, sama. Misalkan jadi saya ulangi ya, kalau misalkan kita punya rangkaian angka begini C, D, E, F, misalkan angkanya ada panjang gitu, H, I, C. Misalkan ini ada 10 angka, ya namanya subsequence ini nggak bisa B dan D saja. Kalau Anda mengambil B dan D, berarti C-nya harus ikut dihitung. Gitu. Nah, ini kan kalau kita menggunakan brute force, ya, angkanya ada berapa ini? Ada 10, gitu kan kita mulai dari pertama, looping, dijumlahkan. Kemudian dari angka kedua, looping, jumlahkan. Gitu kan. Nah, begitu. Nah, tapi kalau pakai divide and conquer, kita potong, nanti ini kita potong lagi, ini juga kita potong lagi, ini potong lagi, sampai menghasilkan angka tunggal, baru nanti di merge ke atas. Gitu. Mungkin begitu. Ada yang kurang jelas lagi mungkin dari yang lain? Saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Itu yang tadi, Pak, yang ada 3 bilangan itu kok bisa, Pak? Ya apa, Pak, cara baginya itu, Pak? Ada Kalau 3 bilangan. Kayak contohnya nih, min 2, 11, sama min 4 ini, Pak. Yang ini? Iya. Maronya gimana? Angka ganjil gitu kan? Iya. Oh, jumlah angkanya ganjil ya. Kalau angkanya ganjil, jadi misalkan saya tulis ulang aja di bawah ya. Misalkan ada angka A, kemudian di sini ada angka B, kemudian ada angka C, ya. Kemudian di sisi yang satunya, di sisi satu, ya misalkan A, B, C, D, E, F gitu ya, dipotong jadi 2 kan. Jadi misalkan dipotong jadi 2, jadinya A, B, C, kemudian di sisi kanan ada D, ada E, ada F ya. Main problemnya itu A, B, C, D, E, F, subproblemnya ada A, B, C, dan D, E, F. Nah, ini kan ganjil Pak jumlah angkanya. Gimana motongnya? Nah, motongnya itu kan titik tengahnya kan angka B nih. Apakah angka B bagi 2? Tidak. Untuk motongnya ada 2 alternatif, yaitu dari angka titik tengah min 1, ada motongnya bisa di sini, atau dari titik tengah plus 1 di sini. Gitu. Boleh. Asal konsisten.
Jika misalkan Anda motongnya pada mana nih penghapus? Misalkan Anda motongnya di sini ya, gitu ya. Maka yang di sini juga begitu. Ini kan motongnya dari angka yang tengah plus 1, maka di sini juga dari angka yang tengah plus 1. Di mana? Di sini, gitu. Harus sama, gitu. Nggak masalah ya kalau angkanya jumlah angka yang mau dipotong apa di divide ini angkanya ganjil. Ya sebelah kirinya atau sebelah kanannya dari angka yang tengah, gitu aja sih. Hasilnya juga nggak berubah kok. Kira-kira begitu jawaban dari saya mungkin. Berarti harus plus 1, kalau enggak min 1 ya, Pak? Jadi di situ. Bukan angkanya dijumlah ya, tapi titik potongnya itu bukan B-nya dikurangi 1, tapi enggak. Misalkan ya B ini kan angka ketiga, ada 3 angka kan. Ada 3 angka, angka 1, angka 2, angka 3. B ini kan di tengah nih, berarti B-1 berapa? Angka berikutnya ya di sini. Gitu. Motongnya itu bukan persis B-nya nilainya dibagi 2, tidak, tapi sisi kiri B-nya. Gitu. Ya gampangnya begini, misalkan ada 3 angka nih, A, B, C. Ya motongnya kalau enggak di sebelah kiri yang angka yang tengah atau sebelah kanan angka yang tengah, gitu aja. Enggak berpengaruh. Gitu aja, biar enggak bingung ya. Gitu mungkin Mas. Atau ada yang kurang jelas lagi? Sudah Pak, paham Pak. Terima kasih Pak. Oke. Dari teman-teman yang lain mungkin? Divide conquer. Pak, saya masih bingung. Oke, yang mana? Bagian mana bingungnya? Ini Pak, kan itu minus 2 setelah dibagi dia jadi 2 sub. Kan minus 2, 11 sama minus 4, terus 13 minus 4 sama 2 kan Pak? Yes. Nah, di sub pertama yang minus 2 itu sama 11 sama minus 4 kan dia dibagi 3 kan Pak? Jadi minus 2 yang di sampingnya itu Pak. Ini? Yang ini Pak. Ini. Oke ya. Oh ini alternatif solusi. Iya ya, oke. Lanjut pertanyaan dilanjut dulu ya. Oke. Terus? Itu alternatifnya kan jadi 3 gitu kan Pak. Sebelah kiri minus 2 karena sebelah kiri cuman angka minus 2 yang paling besar gitu kan Pak. Nah, terus sebelah kanan kan paling besar 11. Nah, masuknya 11. Itu alternatif yang ketiga itu jadi 9 karena dijumlahkan 11 kurang 2 gitu kan Pak. Oh enggak, 11 itu kan sisi kanan. Jadi dijumlahkan ke kanan gitu. Ya, terus 9-nya itu dapat dari mana? Iya, 11 kurang 2 gitu Pak. Oke. Jadi ini kan tiga alternatif solusi ini muncul ketika jumlah datanya itu lebih dari 2. Kalau jumlah datanya 2 begini, ya kita bandingkannya tinggal angka 1, angka 2 kan, mana yang paling besar antara 11 dan min 4. Namun ketika angkanya sudah lebih dari 2 seperti ini, dia akan menghasilkan 3 alternatif solusi. Ada kemungkinan ketiga, kalau enggak angka yang kiri, angka yang kanan, atau gabungan antara angka kiri dan kanan. Nah, untuk coba saya pakai di sisi lain ya. Untuk mengetahui nilai gabungan, itu caranya, saya tulis ulang angkanya di sini, min 2, kemudian 11, dan 4. Min 4 ya. Min 4. Nah, ketika sampai sini, itu kan, tadi kan ada 3 kemungkinan kan, kalau enggak angka yang sisi kiri, atau angka yang sisi kanan, atau gabungan keduanya ya, saya ulangi ya. Alternatifnya itu kalau enggak angka sisi kiri, alternatif pertama min 2, atau angka sisi kanan, tadi sudah kita hitung, angka sisi kanan itu maksudnya dari subproblem sisi kanan yaitu ketemu angka 11, atau gabungan. Nah, untuk gabungan, itu cara menghitungnya adalah dari titik tengah, dicari nilai jumlah paling besar ke kiri berapa, nilai jumlah paling besar ke kanan berapa, dan digabungkan, begitu, dijumlahkan. Ke kiri, karena angkanya cuma 1, ya min 2. Gitu. Ke kanan, nah ada 2 angka alternatifnya, dari tengah ke sebelah, ngitungnya dari tengah ya, dari tengah. Kalau di sini dari tengah ke kiri, kalau sisi kanan dari tengah ke kanan. Ada 2 kemungkinan, yaitu cukup sampai 11, atau 11 ditambah dengan angka sebelahnya. Sini menghasilkan angka 11, sini menghasilkan angka berapa? 11 kurangi 4 berapa? 7, Pak. 7. Antara dan 11 dan 7 mana paling besar?
11. Nah, maka kita jumlahkan. Min 2 ditambah 11, dijumlahkan hasilnya 9. Itu kita jadikan alternatif ketiga, 9. Nah, baru kita bandingkan mana yang paling besar di antara tiga alternatif ini. Angka 11 naik menjadi solusi untuk subproblem yang sisi kiri yang ada di main problemnya. Begitu. Kira-kira gimana? Masih bingung ya? Oh, berarti dia dijumlah dulu, Pak. Nanti dijumlah, setelah dijumlah, yang mana paling besarnya itu yang dimasukkan gitu, Pak. Iya, dijumlah dulu sebagai ini kemungkinan pertama, kemungkinan kedua, kemungkinan ketiga. Karena ada 3 kemungkinan, kita pilih yang paling besar untuk jadikan sub solusi untuk sub problem ini, yang untuk dinaikkan ke main problemnya. Begitu. Jadi di sini angka 11-nya yang naik menjadi sub solusi untuk main problem yang ada di sisi kiri. Gitu, Mbak. Kira-kira gimana? Oke, makasih, Pak. Oke. Ini saya record ya, jadi mungkin kalau kurang jelas nanti coba saya record. Ini saya benar ya? Saya record kan ya? Nanti kalau nanti mungkin ya mungkin malam lah ya. Nanti coba saya upload hasil recordnya. Kalau mungkin dirasa kurang jelas. Nanti di slide itu ada beberapa link video juga. Jadi silahkan dilihat. Jadi misalkan dari kuliah ini kurang jelas, setelah misalkan dilihat dari videonya juga kurang jelas, ada beberapa video-video yang lain yang bisa nanti Anda lihat. Mungkin lebih dari itu bisa untuk memperkaya dan memperjelas. Tapi videonya kebanyakan orang India ya, bahasa Inggris. Logatnya logat India. Saya nggak tahu juga kenapa banyak tutorial-tutorial itu orangnya India. Baik, kira-kira begini untuk yang divide conquer ya. Mungkin saya lanjut ya, karena waktunya juga hampir habis, karena masih ada algoritma yang lain ya. Tapi secara garis besar, divide and conquer itu cara kerjanya begitu. Kita potong separuh-separuh bentuk sederhana, kita hitung subsolusinya, kita naikkan, kita cari mana yang paling besar, kita cari naikkan, cari mana yang paling besar, kita naikkan. Begitu seterusnya sampai ketemu nilai totalnya yang kita cari. Nah, dia berjalan secara rekursif ya. Karena dia berjalan secara rekursif, maka dia masih sedikit lebih kompleks ya. Artinya dia lebih sederhana dari brute force, namun dia masih kompleks. Nah, karena dia masih kompleks, artinya ada yang bisa lebih sederhana lagi dari pendekatan namanya istilahnya ini divide and conquer, ya, yaitu alternatif berikutnya yang dinamakan dengan menggunakan pendekatan dynamic programming. Dynamic programming ini nanti ini pengenalan, nanti akan ada materi khusus menjelaskan lebih dalam lagi tentang dynamic programming. Nah, untuk pemecahan masalah yang sama MCSS tadi, kita bisa menggunakan pendekatan dynamic programming, di mana bentuk algoritmanya itu namanya itu Kadani algorithm, algoritma Kadani, begitu. Nama algoritmanya begitu ya. Saya nggak tahu sejarahnya gimana, yang jelas nama algoritmanya begitu. Itu kayaknya sih nama orang yang menemukannya. Nah, dia menggunakan pendekatan dynamic programming. Nah, mungkin langsung contoh ya. Ini algoritmanya secara umum seperti ini. Secara umum seperti ini. Dan kalau Anda lihat, dia sedikit mirip dengan brute force. Ada serangkaian angka, dicari mulai dari depan belakang. Namun kalau brute force itu kan dari depan belakang. Ulangi lagi dari depan belakang, belakang sampai angka belakang sendiri baru ketemu hasilnya. Ada n kali looping. Nah, kalau keadaan ini kita looping cukup sekali dan langsung ketemu hasilnya. Jadi jauh lebih efisien dibanding brute force dan lebih efisien dibanding divide and conquer ya. Saya langsung pakai contoh mungkin ya, langsung pakai. Nggak tahu ini ada nggak di slide ini contohnya. Oh, nggak ada ya. Oke, saya tunjukkan contoh cara kerja algoritma Kadani ya. Dengan menggunakan angka yang sama. Masih apa nggak angkanya berapa tadi? Min 2. Lalu berapa? 11. Angka berikutnya min 4. Min 4. 13. Min 4. Min 4. Oke, gini ya. Nah, sekarang kita menggunakan pendekatan
dynamic programming dengan nama algoritma Cardani. Nah, untuk menggunakan algoritma Cardani, ada 3 variabel yang kita gunakan. Katakanlah variabel A, lalu ada variabel C, lalu ada variabel max. Nah, variabel A fungsinya untuk menunjukkan posisinya itu sekarang pada posisi angka keberapa yang hendak dicari. Gitu. Variabel C untuk menyimpan nilai paling besar sementara, variabel max untuk menyimpan nilai yang paling besar yang sudah ditemui. Begitu. Nah, C dia pakai rumus, variabel C ini pakai rumus, manakah yang paling besar antara A atau C plus A. Nah, mana yang paling besar? Gitu. Sedangkan max, dia pakai rumus, manakah yang lebih besar antara C atau max? Gitu. Dipilih yang paling besar maksudnya. Dipilih paling besar antara C atau, A atau C plus A untuk C, untuk max nanti dipilih yang paling besar apakah C atau max-nya. Nah, A-nya itu adalah posisi angka pada deretan ini. Gitu ya. Nah, loopingnya juga sama-sama mirip dengan brute force, ya, dimulai dari angka paling depan begitu, maka diisi variabelnya. Karena dimulai dari angka paling depan, ya otomatis semuanya nilainya sama-sama min 2. Saya pakai warna yang beda ya. Posisinya angkanya A sekarang min 2, C juga begitu min 2 gitu. Max juga sama-sama min 2. Karena angka pertama kan. Gitu. Masuk ke angka yang berikutnya. Angka berikutnya yaitu 11. Maka A di sini nilainya 11. C berapa berarti di sini? Berapa yuk? 9. Kan di sini kan C itu nilainya A atau C plus A. A-nya 11, C plus A berapa? C-nya kan tadi min 2 nih. Plus 11 berapa? 9. 9, Pak. Manakah yang paling besar antara 11 atau 9? 11, Pak. 11. Ini 11. Saya ulangi ya, kok bisa 11, Pak? Itu dari mana? Nah, ini tadi. A-nya kan tadi 11 nih. Ya. C-nya kan tadi min 2 plus 11. C-nya kan tadi min 2 nih. Posisi awalnya min 2 plus 11. Kan 9. Antara 11 dan 9 mana yang paling besar? 11. Nah, max-nya berapa? C-nya tadi 11. Max-nya berapa? Min 2 kan? Mana yang paling besar antara 11 dan min 2? Berapa paling besar? 11. Iya, 11. Gitu. Nah, selesai. Sekarang kita lanjut ke angka berikutnya. Sekarang A-nya kita isi dengan angka min 4. Angka min 4, maka di sini isinya adalah angka min 4. C-nya berapa sekarang? C-nya? Tujuh, Pak. 7? Ada yang punya jawaban lain? 11, Pak. 11, Pak. Nah, kita semoga nggak hilang. Gini ya. Ya masukkan aja gitu kan. Biar nggak bingung. Misalkan A-nya sekarang kan min 4 nih. Min 4. C-nya tadi 11. Ditambah berapa? Min 4. Berapa di 11 tambah min 4? 7. 7. Ya. Antara min 4 dan 7 mana paling gede? 7. 7. Maka di sini kita masukkan angka 7 gitu. Antara 11 dan 7 mana paling besar? 11, Pak. Ya, 11. Itu ya, 11. Benar ya? A-nya tadi min 4, kemudian C-nya itu 11, ditambah min 4 jadinya 7. Mana paling gede antara min 4 dan 7, ya diambil 7. Lalu C-nya tadi 7, max-nya 11, mana paling besar? 11. Sekarang kita masuk ke angka berikutnya, yaitu 13. A-nya kita isi dengan angka 13, C-nya berapa nih? 20. Yes, 20. 20 dari mana?
13 plus 13 tambah 7. 7. Mana paling besar antara 13 dan 20? 20. 20. Max-nya berapa max-nya? 20, Pak. Yes, 20. Mana paling gede? Apa 11 apa 20? 20. Nah, gitu ya. Lalu kita masuk ke angka berikutnya, yaitu min 4. Di sini A-nya kita isi dengan min 4. Ini berapa nih berarti? 16. 16. Mana yang paling gede? Apakah 4 atau 20 plus 4? 16. Ya. 20 plus 4. 16 toh C-nya. Max-nya berapa max-nya? 20. Yes, 20. Gitu. Nah, angka terakhir sekarang. Kita masuk ke angka terakhir. Yaitu 2. Angka 2 di sini. Kemudian di sini angka berapa? 8? 18. Yes. Sini angka 20. Nah, sudah kan ini kita cukup looping sekali aja kan dari depan sampai belakang, langsung ketemu hasilnya pada variabel max, ketemu angka optimal yang kita bisa peroleh dari serangkaian angka ini yaitu angka 20. Nah, ini jauh lebih efisien dibanding dua algoritma sebelumnya yang brute force dan divide and conquer. Dari sini ada pertanyaan mungkin atau ada yang kurang jelas? Bisa dipahami ya? Nah, dari sini kan, oh ternyata untuk problem yang sama itu ada banyak cara ya. Ada banyak cara, ada cara-cara yang bisa dilakukan, ya tergantung algoritma mana yang cocok untuk men-solve masalah tersebut. Oke, jika tidak ada pertanyaan, saya lanjut ke berikutnya. Ini gimana caranya? Slide. Nah, penerapan algoritma, slide-nya udah kelihatan ya? Nah, penerapan algoritma conquer itu sangat banyak permasalahan yang bisa di-solving dengan menggunakan divide and conquer ini, ya macam-macam ya, ada merge sort, ada quick sort, ini nama-nama problemnya. Dan banyak lagi, ada banyak lagi, ya mungkin kalau Anda tertarik bagaimana algoritma divide and conquer untuk memecahkan problem mengalihkan dua bilangan polinomial, Anda bisa searching di Google ya. Karena kalau mau dibahas ya nggak cukup waktunya ya. Nah, contoh berikutnya lagi yang bisa kita solving dengan menggunakan divide and conquer ini adalah permasalahan binary search. Binary search ini misalkan ada serangkaian angka urut, lalu kita hendak cari apakah angka yang kita cari itu berada di dalam deretan angka tersebut. Kan gampang Pak, tinggal dicari aja mulai dari depan sampai belakang. Ya kalau angkanya mungkin tidak banyak, dan angka yang kita cari itu kebetulan pada bagian awal-awal, no problem. Tapi jika angkanya itu 1000 misalkan, 1000 angka, dan angka yang kita cari itu berada pada bagian yang belakang-belakang kan ya, kita harus nyari dari depan gitu sampai belakang. Nah, kita bisa menggunakan binary search. Misalkan ya, ada syaratnya binary search ini, angkanya harus urut dulu dari kecil sampai besar. Nah, dengan menggunakan divide and conquer, yang kita lakukan sama juga, ini ada 10 angka, maka kita potong di tengah. Gitu, kita potong di tengah. Lalu kita cari di antara dua bagian ini, manakah yang paling mendekati solusi. Kita di sini mencari angka 23. Nah, manakah di antara bagian ini yang mendekati 23? Paling gampang adalah, ya ini titik maksimalnya berapa? 16. Ini titik maksimalnya berapa? 91. 23 itu masuk ring 16 atau ring 91? Masuk ring 91 kan, oh, berarti ini solusinya itu kira-kira berada di sini. Programnya kan nggak tahu di mana angkanya, pokoknya berada pada sini. Nah, ini akhirnya kita abaikan sebagai alternatif solusi. Gitu. Nah, ini masih ada angka-angka banyak nih, harus kita potong lagi. Dan angkanya ada ganjil, Anda motongnya bisa di sini, Anda motongnya bisa di sini. Nah, misalkan saya motongnya di sini nih. Motongnya di sini. Motongnya di sini ya. Nah, lalu kan ada dua alternatif solusi nih, sisi sini atau sisi sini. Manakah yang mendekati angka yang kita cari? Apakah yang ring sampai 56 atau ring sampai 91? Ini kan alternatif solusinya, maka ini kita abaikan sebagai atau kita buang. Nah, ini angkanya juga ganjil ya, angkanya juga ganjil ya. Ini angkanya kan juga ganjil nih.
Nah, kita potong aja di sini misalkan. Just kita potong di sini. Dan kebetulan langsung ketemu ya. Langsung ketemu hasilnya 23. Bahwa angka 23 itu pada indeks ke berapa? Ke-5. Gitu. Kita potong, mana yang bukan alternatif solusi, kita buang. Ini potong lagi, sampai bentuk yang paling sederhana dan hasilnya ketemu. Namun syaratnya harus urut datanya. Bagaimana kalau datanya tidak urut? Datanya tidak urut tetap bisa, dan nama problemnya itu jadinya bukan binary search, tapi yang randomized binary search. Datanya nggak urut, tapi bisa dipecahkan dengan menggunakan divide and conquer. Baik, mungkin itu. Ini beberapa link video yang bisa Anda lihat nanti sebagai penjelasan. Kemudian ada beberapa artikel dari beberapa website. Ini cukup ringkas, sederhana, dan teknis ya. Nanti ada contoh source code di situ, Anda bisa terapkan. Nah, dan terakhir sebagai tugas, nah ada tiga alternatif tugas. Maksudnya alternatif gimana Pak? Anda tidak harus mengerjakan tiga-tiganya, cukup pilih 2 di antara 3 tersebut. Kalau tadi kan penjelasannya kita masih manually ya, algoritmanya kita jalankan secara manual ya, kita coret-coret gitu. Nah, tugasnya Anda buat programnya dalam bahasa Python untuk memecahkan 2 dari 3 problem tersebut. Pertama, menerapkan divide and conquer untuk problem MCS, buat programnya yang motong dari 2 dan seterusnya tadi, atau menggunakan problemnya tetap sama, MCSS, tapi menggunakan algoritma Kadane, ya, gitu. Atau buat program binary search yang menerapkan algoritma divide and conquer, gitu. Nanti silakan pilih 2 dari 3 ini, Anda buat programnya, dan seperti biasa, Anda demokan dan Anda presentasikan pada waktu sesi praktikum. Kira-kira begitu mungkin. Sebelum diakhiri, ada yang mau ditanyakan? Ada yang kurang jelas dari teman-teman? Terkait materi atau yang lain? Mau tanya, Pak? Ya, silakan. Monggo. Itu maksudnya kode program DNC apa, Pak? DNC itu divide and conquer disingkat. Anda buat program yang menerapkan algoritma divide and conquer untuk problem MCSS gitu. Buat programnya, kalau kita tadi kan manual ya, algoritmanya kan manual kayak gitu jalur kerjanya. Nah, Anda buat programnya gitu. Susun kode program itu bahasa lainnya, buatlah program untuk DNC yang solving problem ini, yang rekursif. Kemudian yang satunya pakai algoritma Kadane, sama problemnya. Nah yang ketiga problemnya binary search, tapi pakai fungsi rekursif yang menerapkan DNC. Gitu Mas. Oke? Kalau Anda searching di internet, banyak banget ya, banyak banget. Cuman yang mungkin titik tekannya di sini adalah kemauan atau kemampuan Anda untuk mencoba. Gitu. Coba aja dulu, kalau ada error, coba didiskusikan dengan temannya atau dengan asisten. Gitu. Karena kalau misalkan mungkin objektifnya hanya mengumpulkan aja, ya Anda cari di internet, dapat Anda copy, Anda paste, jalan, Anda demokan. Cuman kan nanti ilmunya dari situ nggak dapat. Dan nanti ketika Anda demokan, kan asistennya pasti tanya toh. Nah, kalau Anda nggak menguasai, ya nanti akan kesulitan untuk menjawab. Kira-kira begitu mungkin terkait tugas. Dari teman-teman yang lain mungkin? Cukup ya? Baik, jika demikian saya akhiri kuliah kita pada sore ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan atau ada yang salah. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat siang. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam.